Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening, and good night everyone. And welcome to our presentation. First of all, let me thank you for Bapak Didi Chandra who has taught us about technological literacy course. With his guidance, we were able to present this final assignment. As you can see on the screen, our topic today is peran teknologi AI dalam mengukur emisi karbon perusahaan manufaktur di Indonesia. Before we start our presentation, let me introduce the member of our team from 6 team. The first one, it's me. I'm Najwa Sabila Azara, and followed by my team namely Jelita Megiola da Silva, Vina Aprilia Nursari, Sausan Korina, Muhammad Fahad Altaf, Avanza Fernanda, and then Muhammad Fadlan. So, my first point concern is bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Perubahan iklim memicu perhatian terhadap pengurangan emisi karbon, khususnya di sektor manufaktur Indonesia yang menjadi penyumbang emisi besar akibat penggunaan energi intensif. Tantangan utama adalah memperoleh data emisi yang akurat dan real-time, mengingat metode tradisional lambat dan rentan kesalahan. Data yang andal sangat penting untuk pengembangan kebijakan dan pengelolaan emisi global. Teknologi AI menawarkan solusi dengan memungkinkan pemantauan emisi secara real-time, menggunakan sensor pintar, algoritma pembelajaran mesin, dan analisis big data. AI dapat mengidentifikasi pola emisi, mengoptimalkan energi, dan membantu perencanaan pengurangan emisi jangka panjang. Ini mendukung target Indonesia mencapai emisi nol bersih pada 2060 atau lebih awal, meningkatkan efisiensi energi serta daya saing perusahaan di era industri berkelanjutan. Selanjutnya materi dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Jelita Miguela da Silva Martins dengan NIM 1402220097. Selanjutnya, manfaat dan tujuan peran teknologi AI dalam mengukur emisi karbon perusahaan manufaktur di Indonesia. Untuk manfaatnya, pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengukuran emisi karbon yang akurat dan transparan di sektor manufaktur. Kedua, mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Ketiga, membantu meningkatkan kebijakan lingkungan yang lebih efektif baik di tingkat perusahaan maupun nasional. Keempat, meringankan biaya operasional dalam jangka panjang melalui peningkatan efisiensi dan pengurangan denda untuk pelanggaran peraturan lingkungan. Kelima, meningkatkan keahlian karyawan dalam analisis data dan keberlanjutan. Lalu, untuk tujuannya yang pertama, mengidentifikasi teknologi AI yang relevan untuk pengukuran emisi karbon di sektor manufaktur. Kedua, menganalisis peran metode pengadaan serta efektivitas, efisiensi, dan akurasi teknologi AI dalam pengurangan emisi karbon pada proses produksi manufaktur. Ketiga, menganalisis tantangan dalam implementasi teknologi AI dalam pengukuran emisi karbon. Keempat, mengevaluasi dampak penerapan teknologi AI terhadap peningkatan kesadaran akan pentingnya pengukuran emisi karbon yang akurat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan dari kelompok 6. Saya akan membacakan pemicu gagasan dari proyek kami. Topik ini dimulai dari keprihatinan terhadap ancaman perubahan iklim yang terus meningkat, yang berakar pada emisi karbon sebagai salah satu penyebab utama. Emisi karbon hasil dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan kegiatan industri menimbulkan peningkatan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer. Dalam konteks manufaktur Indonesia, kebutuhan akan data emisi yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam inisiatif keberlanjutan. Metode pengukuran tradisional seringkali tidak memadai, memakan waktu lebih banyak, dan rawan kesalahan, sehingga meninggalkan kesenjangan dalam pemahaman komprehensif kita mengenai kontribusi sektor ini terhadap emisi karbon. Oleh karena itu, teknologi AI diusulkan sebagai solusi utama untuk menghadapi keterbatasan ini. AI dapat digunakan untuk pemantauan emisi real-time, identifikasi pola emisi, dan yang terakhir, prediksi untuk strategi jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Sausan Korina dengan NIM 1402223188.
Selanjutnya, saya akan membacakan solusi dari permasalahan. Terdapat 3 solusi. Yang pertama yaitu implementasi sistem pemantauan emisi real time. Manfaatnya yaitu mempercepat deteksi dan analisis emisi, mengurangi kesalahan manusia dalam proses pengukuran tradisional, dan menyediakan data yang akurat untuk pelaporan keberlanjutan. Solusi kedua yaitu analisis dan optimasi proses produksi. Manfaatnya yaitu mengurangi intensitas karbon dari operasi manufaktur dan meningkatkan efisiensi energi dengan mengidentifikasi area produk yang boros energi. Dan solusi yang terakhir, prediksi emisi karbon untuk perencanaan strategi. Manfaatnya yaitu membantu perusahaan merancang strategi pengurangan emisi yang efektif dan berkelanjutan, dan mendukung perencanaan jangka panjang untuk memenuhi target emisi nol bersih pada tahun 2060. Selanjutnya, ada pihak-pihak yang terlibat. Ada 6 pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama ada data scientist, machine learning engineer, software engineer, ahli lingkungan, UI atau UX designer, dan yang terakhir ada hardware engineer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Aprilian Rusari dengan NIM 14022223031. Langkah-langkah strategis dan timeline. 1. Brainstorming bertujuan untuk memikirkan langkah-langkah selanjutnya dalam mengimplementasikan gagasan ini. Selain itu, brainstorming dilakukan untuk memilih dan mengajak pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, ada administrasi dan anggaran pelaksanaan. Tugas-tugasnya mencangkup 1. Penyusunan dan pengelolaan anggaran proyek, 2. Pengelolaan administrasi proyek, 3. Pengembangan dan penerapan pengendalian internal. Lalu yang ketiga ada desain, pemrograman, dan prototipe. Yang bertugas dalam bagian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. 1. Ahli lingkungan, 2. Data scientist, 3. Machine learning engineer, 4. Software engineer, 5. UI UX designer, 6. Hardware engineer. 4. Pengujian dan evaluasi. Terdapat 1. Pengujian skala kecil, 2. Pengujian skala luas, 3. Validasi prediksi emisi, 4. Identifikasi dan perbaikan. Lalu yang kelima ada promosi. Promosi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa teknologi AI untuk pengukuran emisi karbon mendapatkan perhatian, dukungan, dan adopsi yang luas dari perusahaan manufaktur serta pihak terkait lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fernanda Fernanda Hakul Abrar dengan NIM 14022232295. Selanjutnya itu ada bab 3 kesimpulan, yang dimana pertama ada gagasan yang diajukan. Gagasan yang diajukan itu ada 5. Yang pertama ada pemantauan emisi real time, yaitu dengan memanfaatkan sistem pemantauan emisi secara real time yang dilengkapi dengan sensor pintar, perusahaan bisa mendapatkan data emisi yang lebih akurat. Yang kedua ada analisis dan optimasi proses produksi. Perusahaan mengidentifikasi peluang untuk menghemat energi, mengurangi jejak karbon, dan mengoptimalkan kinerja produk secara mendalam, dan simulasi digital twin. Yang ketiga ada perencanaan strategi untuk pengurangan emisi karbon. Kemampuan teknologi AI dalam memprediksi serta membantu perusahaan mempersiapkan strategi pengurangan emisi jangka panjang yang lebih efisien. Selanjutnya, memperkuat infrastruktur teknologi AI dalam perusahaan. Perusahaan juga dapat secara signifikan meningkatkan kapasitas teknologinya untuk mendukung upaya keberlanjutan yang lebih efektif melalui peningkatan perangkat lunak yang tepat serta investasi strategis dalam perangkat keras canggih seperti sensor dan server, serta pelatihan menyeluruh bagi karyawan dalam melaksanakan dan menggunakan AI. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada transparansi dan akuntabilitas, yang dimana untuk membentuk kepercayaan serta meringankan audit lingkungan dengan membentuk platform berbasis AI yang memungkinkan pelaporan emisi karbon secara transparan dan dapat diakses publik. Selanjutnya itu ada metode realisasi dan waktu yang diperlukan.
Total waktu implementasi yaitu sekitar 32 bulan atau 2,5 tahun, terdiri dari 6 fase utama. Itu fase pertama ada fase persiapan dan perencanaan. Waktu yang diperlukan sekitar 3 bulan. Metode realisasinya itu dengan pembentukan tim proyek multidisiplin, menganalisis kebutuhan dan studi kelayakan, serta pemilihan perusahaan untuk pilot project. Fase yang kedua yaitu fase pengembangan infrastruktur dengan waktu yang diperlukan sekitar 6 bulan. Metode realisasinya dengan instalasi sensor IoT dan perangkat monitoring, pembangunan jaringan komunikasi data, serta pengembangan pusat data dan integrasi sistem. Fase yang ketiga ada fase pengembangan sistem AI. Waktu yang diperlukan sekitar 8 bulan. Metode realisasinya itu dengan pengumpulan dan pre-processing data historis emisi, pengembangan model machine learning, serta pembuatan sistem prediksi dan dashboard monitoring. Fase yang ketiga itu fase yang keempat itu fase pengujian dan validasi. Waktu yang diperlukan sekitar 4 bulan. Metode realisasinya itu dengan pengujian bertahap dari skala terbatas, validasi akurasi pengukuran dan prediksi, serta optimasi performa sistem. Fase yang kelima ada fase implementasi dan pelatihan. Waktu yang diperlukan sekitar 5 bulan. Metode realisasinya itu dengan development sistem bertahap, pelatihan intensif tim operasional, serta pendampingan implementasi. Yang terakhir ada fase monitoring dan fase evaluasi. Waktu yang diperlukan sekitar 6 bulan. Metode realisasinya itu dengan pemantauan kontinu efektivitas sistem, menganalisis matriks dan optimasi berkelanjutan, serta dokumentasi hasil dan rekomendasi. Keberhasilan dari implementasi juga bergantung pada komitmen manajemen kesiapan, infrastruktur, serta kemampuan tim dalam mengadopsi teknologi baru. Selanjutnya, prediksi dampak terhadap masyarakat atau bangsa. Dampak AI dalam mengatasi perubahan iklim. AI memiliki peran signifikan dalam mengatasi tantangan perubahan iklim di berbagai sektor utama. Yang pertama, energi. Pengelolaan sumber daya terbarukan optimal. AI membantu mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan dengan sistem manajemen yang lebih efisien, terus mencapai jaringan listrik dinamis. Sistem AI memungkinkan distribusi listrik yang lebih adaptif sesuai kebutuhan, terus mengurangi limbah energi. Melalui analisis penggunaan energi, AI membantu mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan energi. Yang kedua, pertanian dan lingkungan. AI membantu petani memantau kondisi tanaman dan mendeteksi potensi serangan hama lebih dini. Terus meningkatkan hasil panen dan ketahanan pangan. AI membantu mengoptimalkan kondisi pertumbuhan tanaman untuk hasil yang lebih baik. Sistem AI membantu juga memantau dan melindungi spesies terancam punah. Pemantau habitat dan deteksi kerusakan lingkungan. Yang ketiga, transportasi. Yang pertama, transportasi optimalisasi lalu lintas dan logistik. AI membantu mengatur arus lalu lintas dan rute pengiriman lebih efisien. Terus pengurangan konsumsi bahan bakar dan
emisi karbon melalui rute optimal dan manajemen kendaraan yang lebih baik. Well, that's all about the presentation. Before we close our presentation, we are as the presenters, especially me as the moderator, saying sorry if we have mistakes during presenting our materials. And the last, we say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.